Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Ayo, ayo, sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Saudara, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, tantangan apapun, badai hidup apapun, bisa kita lewati. Dan itu terbukti. Kita ada di bulan Maret ini. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta, bulan Februari ini masih ada masalah yang belum selesai. Sebagian lagi berkata, pendeta, di bulan Februari ini ada doa-doa yang belum dijawab tuh. Tapi pada saat ini kita lihat kenyataannya adalah kita sudah ada di awal Maret. Berarti sepanjang Februari Tuhan sertai kita. Sepanjang Februari Tuhan pelihara kita. Sepanjang Februari Tuhan beri kekuatan buat kita untuk menghadapi badai. Dan kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ketik di kolom komentar. Sama-sama ketik di kolom komentar. Yesus berikan aku kekuatan. Amin. Para saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita ada di dalam Bilangan pasal yang ke-10 bersama-sama kita akan lihat Alkitab kita. Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan pasal 10, Yesus berikan aku kekuatan. Haleluya. Karena itu terbukti. Janji firman Tuhan jelas, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan, masalah pergumulan hidupmu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Karena Tuhan itu setia. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang bilang, saya udah gak kuat, sebenarnya bukan karena kita gak kuat. Karena kita terlalu fokus kepada masalah kita. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita lupa bahwa Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Karena itu pastikan, jangan terlalu fokus punya masalah. Masalah betul boleh ada, semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Tapi ketika hidupmu terlalu fokus ke sana, maka engkau melupakan bahwa ada Tuhan yang berikan kekuatan buat. Setiap orang punya pergumulan, saudaraku. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya tantangan hidup. Tapi pastikan, kita juga mesti ingat, saya juga masih punya Tuhan. Tuhan beri kekuatan buat saya, Tuhan beri damai buat saya di tengah-tengah badai, Tuhan beri pengharapan buat saya untuk tetap terus menikmati dan merasakan berkat-berkat Tuhan di tengah pergumulan saya. Itu kan dari Tuhan, ya. Sehingga di bulan Maret ini kita terus kuat menghadapi apapun. Jangan fokus kepada masalah. Bilangan 10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara bisa lihat Alkitab saudara di rumah saudara masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Jadi Tuhan suruh Musa untuk buat nafiri. Nafiri berbeda dengan shofar, saudara dikasih dalam Tuhan. Nafiri semacam trompet begitu bentuknya, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi shofar itu memang dari tanduk domba jantan atau berbagai macam domba. Ada domba, ada kambing, ya kan. Jadi dipakai itu. Tapi berbeda dengan nafiri. Nafiri dipakai dari nafiri ada trompet. Buat 2 nafir dari perak tempaan, harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat sebagai tanda. Sebagai tanda. Ya, ayat 3. Bilangan 10 ayat 3. Apabila kedua nafiri itu ditiup, ini tandanya segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jadi kalau nafiri itu dua-duanya ditiup, karena 2 disuruh buat oleh Tuhan oleh Musa, kepada Musa. Kalau dua-duanya ditiup, maka tandanya seluruh umat Israel terus berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Ayat selanjutnya ayat 4. Tetapi jika hanya satu saja yang ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan, leaders, ya kan, itu harus berkumpul kepadamu. Jadi kalau 2 ditiup, itu semuanya kumpul. Bangsa Israel kumpul semua di depan pintu kemah pertemuan. Tetapi kalau hanya satu saja yang ditiup, itu berarti tandanya pemimpin-pemimpin saja yang datang. Kepala-kepala pasukan saja yang datang. Ya, ayat 6.
Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua, ayat 4. Jika hanya satu saja ditiup, maka pemimpin para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Dan ayat 5, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Ada kodenya. Jadi lebih diarahkan mendengar. Kalau kemarin kita belajar tentang tiang awan dan tiang api di mana hadirat Tuhan berangkat, maka bangsa Israel harus berangkat. Hadirat Tuhan diam, maka mereka diam. Bicara tentang mau dipimpin, ya kan? Bicara tentang hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan jalan, bangsa Israel jalan. Tuhan diam, bangsa Israel diam. Itu bicara tentang mau dipimpin. Dan hari ini berbeda. Ketika Tuhan suruh Musa untuk buat nafiri, maka bangsa Israel disuruh mau taat gitu, dengar-dengaran. Kalau tandanya dibunyikan seperti ini, maka ini yang harus engkau lakukan. Kalau tandanya dibuat seperti ini, maka ini yang harus engkau kerjakan. Nah, ya kan? Selanjutnya kita lihat ayat 7. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Jadi kayak ada notnya gitu, ada nadanya, saudara. Tapi kalau rata aja berarti suruh kumpul. Nah, ini kan butuh kepekaan untuk mendengar. Sehingga kalau tidak mendengar, maka mereka tidak tahu. Oh, ini disuruh ngapain? Tiba-tiba datang, katanya suruh pemimpin-pemimpin semua yang datang. Udah salah mendengar. Jadi inilah pentingnya, saudara dikasih. Dalam kita mengikut Tuhan, kita mesti mendengar. Apa yang kita dengar? Dengar firman Tuhan. Belajar taat, belajar mau hidup dipimpin. Baik mendengar maupun melakukan, itu harus balance. Kita lanjut dulu, ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga ayat 10. Pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi nafiri ini sebagai tanda. Sama-sama bilang sama saya, sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa ini perintah Tuhan. Ketika nafiri dibunyikan satu kali, maka leaders berkumpul. Ketika nafiri dua-duanya dibunyikan, maka seluruh umat berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Demikian pula ketika akan berperang. Firman Tuhan bilang, ketika engkau mengalami musuh yang menyesakkan engkau, tiuplah nafiri itu. Untuk mengingatkan apa? Bukan Tuhan mengingat saya, tetapi supaya saya mengingat Tuhan. Ini bicara tentang intim, saudaraku. Ini bicara tentang selalu ingat Tuhan dalam segala situasi. Baik ketika perang, Tuhan bilang, serukan, bunyikan nafiri itu. Maupun ketika engkau bersukaria, ketika engkau mempersembahkan korban-korbanmu, maka engkau membunyikan nafiri. Jadi tidak sembarangan. Ada waktu-waktunya. Dan disitulah kita diingatkan, apapun waktunya, kita harus ingat Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus selalu ingat Tuhan. Amin. Jangan hanya ingat Tuhan ketika kita susah, ketika kita senang, kita lupa Tuhan. Ketika kita butuh pertolongan, kita ingat Tuhan. Tapi ketika semua tercukupi, kita lupa sama Tuhan. Pak, di mana Pak? Bu, di mana Bu? Udah nggak kelihatan ibadah nih Bu. Udah lama nggak kelihatan di gereja. Aduh Pak, sorry Pak. Lagi sibuk. Bisnisnya lagi terlalu banyak. Lah, harus ketemu pemimpin ini, harus ketemu orang ini. Aduh, nanti dulu ya Pak ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat dalam setiap keadaan. Jangan hanya ketika engkau susah engkau ingat Tuhan, tetapi pada saat engkau senang pun engkau harus ingat Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan. Cari Tuhan dalam setiap keadaan. Cari Tuhan dalam setiap situasi. Cari Tuhan. Tuhan bilang pada saat engkau kesesakan, tiup nafiri. Ini perintah Tuhan.
Ini bicara hubungan dengan Tuhan. Demikian pula pada saat engkau bersukaria, di ayat 10 bilang, juga pada hari-hari kamu bersukaria. Bukan hanya hari-hari kamu bersukaria, tetapi hanya ketika hari-hari engkau juga pada saat engkau tertekan, ketika engkau berperang, dan perang itu menyesakkan kamu meniup nafiri. Jadi hari ini kita diingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Selain kita diingatkan untuk dituntun, dipimpin oleh Tuhan, tapi kita juga belajar untuk mau taat. Taat akan apa? Taat untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Kita ada di awal bulan Maret, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi di bulan Maret. Tapi kita percaya apapun yang terjadi, yang perlu kita lakukan adalah ingatlah Tuhan. Engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dipromosikan, tetap ingat Tuhan. Engkau disanjung, engkau dipuji, engkau dihianati, engkau dihina, tetap ingat Tuhan. Baik apapun keadaan, suka, duka, susah, senang, tetaplah ingat Tuhan. Nafiri, itu yang Tuhan yang memerintahkan kepada Musa untuk ditiup sebagai tanda. Yang merupakan ketika nafiri itu dibunyikan, engkau harus ingat bahwa masih ada Tuhan. Mungkin kita tidak pakai nafiri saat ini, tapi nafirimu ada di hati. Ketika hatimu berjerit, hati nuranimu, Roh Kudus yang ditaruh Tuhan dalam hatimu, itu berjerit, ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Jangan kau tolak, jangan kau justru lari menjauh. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, ingat Tuhan. Engkau dihianati, tetap ingat Tuhan. Engkau dipuji-puji, disanjung, tetap ingat Tuhan. Seringkali manusia lupa ketika keadaan aman. Seringkali manusia lupa ketika keadaan tidak lagi susah. Tapi hari ini kita diingatkan, baik ketika engkau sedang ada dalam kesesakan, maupun ketika engkau sedang bersukaria, tiuplah nafiri sebagai tanda bahwa engkau diingat oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur di hari pertama di bulan yang baru, di bulan Maret, kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini untuk selalu mengingat Tuhan dalam segala situasi, dalam setiap keadaan. Karena kami tahu ketika Tuhan memberikan perintah agar hati kami selalu ingat bahwa apapun yang terjadi kami masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi masih selalu ada damai, sukacita, pengharapan, pertolongan dari Tuhan. Namun bagian kami adalah tetap terus selalu ingat Tuhan dalam setiap keadaan. Bagian kami adalah tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap situasi. Tuhan Yesus ampuni setiap. Kalau hanya dalam kesusahan saja kami ingat Tuhan. Dalam penderitaan, dalam padang gurun kami ingat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melepaskan kami dari setiap ikatan, ketika Tuhan membebaskan kami dari segala kelemahan, ketika Tuhan menolong kami dari segala masalah, maka kami mulai melupakan Tuhan. Oh, ampuni setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan. Biarlah nafiri di hati kami selalu kami tiup. Sebagai tanda, baik sukaria maupun kesesakan, baik susah maupun senang, kami selalu mau ingat Tuhan. Dalam setiap keadaan, kami mau selalu ingat Tuhan. Karena dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang damai sejahtera. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat Bapak hamba berdoa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga hati kami semakin hari semakin datang kepada Tuhan. Semakin hari semakin terpenuhi dengan hadirat Tuhan. Apapun keadaan kami, Yesus selalu di hati kami. Hamba berdoa membawa setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Kami percaya setiap doa-doa yang kami tuliskan di kolom-kolom komentar, setiap doa-doa yang kami naikkan di rumah kami masing-masing, tatkala kami memuji, menyembah-Mu, tatkala kami saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, bahkan ketika kami berdoa. Oh, hamba berdoa satu persatu Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pegang janji firman Tuhan. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami percaya bahwa kami sudah menerima. Hal itu akan diberikan. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa, kami bersatu hati ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap rumah tangga, dari anak-anak Tuhan, keluarga dari anak-anak Tuhan, diberkatilah dalam nama Yesus. Sehingga hati suami-suami, hati istri-istri jaga untuk tetap terus berjalan dalam kekudusan. Tuhan pagari rumah tangga suami istri dari anak-anak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka hari-hari ini, Tuhan pulihkan, jamah setiap hati suami-suami, jamah setiap hati istri-istri. Di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami semua mengalami lawatan Tuhan. Rumah tangga, keluarga kami dijaga, dipagari oleh anugerah Tuhan sempurna. Berkati orang-orang muda dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang bergabung dalam doa pagi orang lain hari ini. Di dalam nama Yesus sama berdoa. Biarlah masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka dijaga Tuhan. Masa muda mereka dipromosi oleh Tuhan, naik dan bukan turun, menjadi kepalan bukan ekor. Ada hal-hal yang dahsyat terjadi di masa muda mereka. Ada promosi yang dahsyat terjadi di masa muda mereka. Studi mereka diberkati Tuhan. Usaha bisnis mereka diberkati Tuhan. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka lihat pertolongan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk Tuhan. Jauhkan mereka daripada segala rencana siasat si jahat. Kami patahkan dalam nama Yesus. Ada kemurahan, ada anugerah Tuhan. Ada kasih setia Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Bapak memberkati setiap mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong di dalam nama Yesus sama berdoa. Sehingga mereka bertemu dengan pekerjaan. Mereka menghargai pekerjaan tersebut. Memberkati juga di dalam nama Yesus setiap anak-anak Tuhan dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Oh, Engkaulah Allah yang mempromosikan apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa memberkati ya Tuhan setiap usaha mereka diberkati Tuhan. Ekonomi keuangan dari anak-anak Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini terikat dengan utang piutang. Beri hikmat, beri tuntunan, bahkan jalan-jalan dibukakan oleh Tuhan. Untuk mereka melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan pulihkan, sembuhkan, karena hamba percaya tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami pagi hari mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bahkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami yang sakit. Di dalam nama Yesus menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus kami terima. Kami mau perkatakan tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Kami perkatakan tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus. Kalau ada di antara yang mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Bapak hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati mereka. Hamba lepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati mereka. Sehingga ada keinginan, ada ketertarikan untuk mengenal Yesus Kristus lebih lagi dalam hati mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berberkat. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa satukan hati kami. Biar ada pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi antara hubungan suami istri, mertua menantu, anak dengan orang tua, adik dengan kakak. Terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi dalam nama Yesus, tergenapi firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat kedua tangan kami di rumah kami masing-masing, mengucapkan berkat buat kota kami. Damai kota kami, diberkati kota kami. Ekonominya maju, ekonominya bertumbuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, roh pemecah belah ditolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan juga memberkati bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, pemimpin-pemimpinnya diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keadaan bangsa kami Indonesia aman, damai. Setiap roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Ada kuasa kedaulatan Tuhan Yesus ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan Tuhan.
Secara khusus kami berdoa di bulan Maret ini, kami perkatakan di dalam nama Yesus, Maret kami akan mengecap kebaikan Tuhan. Di sepanjang bulan Maret ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Di sepanjang bulan Maret ini kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di sepanjang bulan Maret ini kami akan dipromosi oleh Tuhan. Sepanjang bulan Maret ini kami melihat pertolongan Tuhan. Dan sepanjang bulan Maret ini damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran berlimpah-limpah dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami sepanjang bulan Februari. Allah yang sama dalam Yesus Kristus menyertai kami. Di sepanjang bulan Maret ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat selalu dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Ingatlah Tuhan dalam setiap keadaan. Pastikan sepanjang bulan Maret ini, apapun keadaanmu, apapun situasi yang sedang menimpa hidupmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingatlah nafir yang kau tiupkan di hadapan Tuhan, supaya kita selalu mengingat Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Kita kembali ketemu sama-sama dalam doa pagi online hari Senin nanti, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan pastikan tetaplah terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.